婚約者を失って大丈夫だと思うか。和美さん、失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。お前に何がわかるんだ、お前みたいな子供に。Kematian itu bisa kita sebut bagian dari proses untuk menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang fana. Kita cenderung sulit untuk menerima kenyataan bahwa orang yang kita anggap penting itu suatu saat akan pergi. Di saat yang sama, kita juga cenderung takut akan kematian. Artinya kita sendiri menolak konsep dari kefanaan itu sendiri. Kehilangan nyawa seseorang yang penting bagi hidup kita itu memang menimbulkan luka pahit yang akan membekas dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar hilang. Semakin panjang umur kita, maka kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan sensasi itu lebih banyak. Satu persatu, kita akan mengalami sensasi yang sama, berulang-ulang, seolah Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa selanjutnya adalah giliran kita. Meratapi kematian, baik yang telah terjadi kepada orang lain maupun kematian yang sudah menunggu kita, itu bikin kita berpikir seakan kita itu hanya datang untuk pergi. Iya, ini kalimat sederhana yang bisa bikin kita itu berpikir panjang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat meskipun setidaknya hanya untuk satu orang. Karena pada akhirnya kita akan mati juga, dan kita akan cenderung melakukan apapun asal kita senang atau bahagia. Kita terlalu fokus dengan hasil akhir tapi sering lupa dengan apa yang menjadi dampak sebelum dan sesudah kematian. Karena meninggal dengan memberikan manfaat dan hanya sekedar meninggal, itu sama sekali berbeda. Bukan soal namamu teringat oleh banyak orang setelah pergi, tapi kita bicara tentang seseorang atau banyak orang yang hidupnya menjadi lebih berarti berkat keberadaan diri kita. Jika memang kematian sudah menjadi siklus hidup yang tidak bisa kita hindari, ya udah, cukup nikmatin aja apa yang masih tersisa dalam hidup kita. Kita memang sering melihat dalam film bahwa kematian satu orang dapat memberikan dampak yang besar bagi perilaku hidup seseorang. Ya contohnya kita sendiri, itu nggak salah dan wajar. Nggak ada kata lain selain sabar dan kuat yang bisa diucapin oleh teman-teman kita. Saat kita berada di posisi berduka, kita harus menghargai apapun kata-kata duka dan penyemangat dari orang lain, meskipun kita bisa menganggap bahwa kalimat itu nggak berguna pada saat itu, karena mereka nggak tahu apa yang kita rasain. Ya setidaknya kita bisa bilang itu hampir betul, tapi nggak tepat. Karena memang tugas seseorang yang tidak merasakan sakit lah yang memberikan kata-kata manis untuk kita yang sedang terluka. Begitupun kamu pada saatnya tiba. Saat kerabatmu sedang berduka, kamulah yang sedang tidak merasakan duka itu sendiri yang akan memberikan kata-kata penyemangat itu. Jadi, jangan pernah menganggap bahwa mereka nggak mengerti. Kita hanya berbeda frekuensi ikatan aja terhadap orang yang telah pergi, yang membuat frekuensi emosi kita itu berbeda di momen itu. Pada saatnya tiba pun, ledakan emosi itu akan berbalik ke orang lain, dan mungkin kata-kata penyemangat kita ini akan dianggap ketidakpahaman atas emosi mereka. Siklus ini akan terus berputar dan gak akan pernah habis. Kita bisa memastikan bahwa cepat atau lambat, ledakan emosi kita akan memudar atau hilang, dan akan menyadari bahwa perginya seseorang bukanlah akhir dari episode kehidupan kita. Ini hanya salah satu fase kehidupan kita yang mungkin gak kita inginkan, tapi kita membutuhkan itu. Mungkin bisa kita sebut jeda waktu yang membuat hidup kita berhenti sementara. Dan dengan sendirinya kita akan memahami bahwa gak ada akhir kecuali kita sendiri yang pergi. Kita bisa menganggap bahwa ini adalah spoiler dari Tuhan, agar kita memahami lebih dalam apa itu kematian dan apa dampak dari kematian kita. Meskipun kita nggak bisa memastikan kapan waktunya tiba, tapi kita bisa memastikan kapan kita siap untuk pergi. Realita kehidupan memang nggak akan pernah indah, karena pada dasarnya tempat kita berpijak sekarang ini hanyalah sebuah jembatan untuk menuju tempat yang lebih indah di seberang. Tempat ini hanyalah panggung dari sebuah kontes untuk menentukan kita sebagai peserta apakah layak untuk masuk ke sebuah panggung
yang sebenarnya atau tidak. Katakanlah tempat itu kita sebut sebagai surga. Kita mungkin bisa mempelajari apa jembatan itu, bagaimana melewatinya, apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke seberang dengan jembatan itu. Dan hanya sebatas itu. Untuk itulah kita harus tetap berdiri tegak meskipun kita jatuh, terdorong, atau terinjak. Kita harus bangun lagi. Melihat seseorang jatuh dari jembatan memang bisa mengganggu mental kita, terlebih kalau itu adalah orang yang penting dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita harus ikut jatuh, atau diam dan sekedar melihat dengan tangis jika nggak bisa menolong dia. Karena kasih sayang itu nggak akan menyeret kita untuk ikut menderita, tapi akan menjauhkan kita dari penderitaan. Perlu kita pahami bahwa nggak ada tempat yang nyaman selain pikiran kita sendiri yang membuatnya. Berjalan dengan rasa sedih dan berjalan dengan rasa bahagia adalah dua hal yang sama. Yang membedakan adalah pikiran kita sendiri.